Shalom, jemaat Tuhan Sitri dimanapun kau berada hari ini, Surabaya, Jakarta, Singapura, tetap semangat. Dan percayalah saudara, hari-hari ini dimanapun kau berada, apapun sedang kau hadapi, kau lihat sebesar apapun yang kau hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Mari kita masuk pada seri Goliat yang part kedua, di mana part yang pertama saya ceritakan bagaimana hari itu pada saat 1 Samuel pasal 16 ayat 13 ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel mengurapi Daud di rumahnya, dan sejak hari itu roh Tuhan menyertai Daud. Tapi pada ayat yang 14 suatu hal yang luar biasa terjadi, yaitu kontradiksi sekali. Roh Tuhan yang sama meninggalkan Saul, sedangkan roh jahat dari Tuhan mengganggu Saul. Kedua orang ini mengalami hal-hal yang sangat bertolak belakang dan dipertemukan pada pasal 17 oleh seorang aktor utama yang bernama Goliat. Dan mereka dipertemukan berdua-duanya sama, dan hari ini kita menghadapi peristiwa corona, pandemi yang seperti ini. Saudara diperhadapkan hari ini, dan mari kita belajar pada hari ini. Kita lihat orang yang disertai Tuhan dan orang yang ditinggalkan Tuhan sangat berbeda dalam menghadapi masalah. Saya nggak tahu saudara apa yang kau alami hari ini. Saya juga nggak mengerti apa yang sedang kau hadapi hari ini. Tapi saya tahu pastikan pada saudara, kalau Tuhan menyertai engkau, caramu menghadapi masalah pasti berbeda. Tapi kalau Tuhan meninggalkan engkau akan hidup dalam 1, ketakutan. 2, engkau akan hidup dalam pesimisme. 3, engkau akan hidup dalam prinsipmu sendiri, sehingga tidak ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Tapi kita lihat hari ini sama-sama bagaimana kita lihat Daud, orang yang disertai oleh Tuhan, cara dia menghadapi masalah. Yuk kita sama-sama baca 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-17 lebih dulu. Saya bacakan kata-kata seperti ini. Yesaya berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Asal mulanya si Daud hanya disuruh oleh papanya membawa makanan ransum ini untuk kakak-kakaknya, dan kata-kata terakhir yang luar biasa, bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Tidak hanya tanda dari kakak-kakaknya dia peroleh, tapi kepala Goliat pun Tuhan juga berikan kepada si Daud. Perhatian baik-baik, orang yang disertai Tuhan, hal kecil bisa menjadi besar kalau Tuhan menyertai hidupmu. Hal yang gak mungkin bisa jadi mungkin kalau Tuhan menyertai hidup saudara. Nah, mari kita bahas hari ini ada 3 hal yang membuat hidupmu itu berubah. Hal yang pertama, ketika Saul ketakutan menghadapi semua, apa yang terjadi pada Daud? Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu melihat Goliat lagi, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Beda perkataan Daud dalam perkataan tentara tadi itu. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Kemudian kata-kata Daud di bawahnya ini luar biasa. Orang yang disertai Tuhan, apa-apa saja masalah yang dihadapi, yang dia ucapkan, yang dia perkatakan, bukan masalahnya yang dihadapinya, tapi Tuhan yang menyertai dia yang dikatakan. Dia ngomong seperti ini saudara. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi orang yang punya penyertaan Tuhan, setiap masalah yang dihadapi bukan masalahnya yang dibahas. Dia berani menghadapi masalah bukan karena dia confident akan dirinya sendiri. Daud berani menghadapi Goliat, kenapa? Karena Daud marah sama Goliat. Kenapa kamu berani-berani mencemooh Allahku? Perhatikan hari ini, kalau engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau akan dibuat berani kalau Tuhan menyertai engkau. Berani bukan karena engkau pintar, berani bukan karena engkau kaya, berani bukan karena engkau hebat, tapi engkau berani karena Tuhan menyertai engkau. Hari-hari banyak kita lihat Tuhan dicemooh, Tuhan dilecehkan, kau diam saja. Tapi kalau kau dilecehkan, kau marah. Nah ini loh, nilai value Tuhan yang sudah hilang. Yang pertama, berani karena Tuhan yang menyertai. Kalau saya katakan sebelumnya, bagaimana ketika orang ditinggalkan Tuhan, yaitu Saul menghadapi masalah, selain dia ketakutan, dia juga mengalami pesimisme. Tapi perhatikan Daud. Daud datang kepada Saul dan berkata begini. Berkatalah Daud kepada Saul pada ayat 32, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu dia akan pergi menghadapi orang Filistin tadi. Orang yang berani tidak pernah lari dari masalah. Orang yang berani selalu menghadapi masalah, saudara. Orang yang berani tidak pernah menghindar dari problem yang dihadapinya. Orang yang berani selalu menyelesaikan masalahnya. Ini berbeda. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai dia. Yang kedua saya bicara, kalau si Saul pesimis, saudara,
Daud berbeda, dia sangat optimis. Kenapa dia bisa begitu optimis? Dia kata-katanya saudara, ayat yang ke-37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin tadi. Orang yang optimis bersama Tuhan, optimismenya bukan timbul karena dia kuat, optimisnya bukan timbul karena dia pintar, optimisnya bukan timbul karena dia kaya, optimisnya bukan timbul karena dia punya relasi yang kuat, optimisnya timbul karena apa? Dia punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saul tidak pernah punya pengalaman pribadi sama Tuhan, saudara, tapi Daud punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dimanapun kau berada hari ini, kalau kau punya masalah, kau punya persoalan, jangan pernah lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu, kalahkan masalahmu, karena pengalaman itu akan membekas dalam hidupmu. Dan suatu saat ketika ada orang lain kena masalah yang sama, engkau akan berkata sama orang itu, dan kau akan menolong orang itu, kau akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang itu. Dan ketika ada masalah yang muncul dalam hidupmu lebih besar daripada itu, kau akan berkata begini, Tuhan yang dulu tolong aku, dia juga Tuhan yang akan melepaskan aku dari semua tadi. Artinya apa? Penting sekali bagi saudara-saudara saya di sini. Yang pertama, saudara berani menghadapi masalah saudara, karena Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, engkau harus tetap optimis, bukan karena engkau kuat, tapi engkau optimis karena apa? Engkau punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan yang belum melepaskan engkau, juga Tuhan yang akan melepaskan engkau hari ini juga. Yang ketiga, saudara, kadang-kadang kalau kita pakai cara Allah, seringkali orang dunia itu mengetawakan kita. Ketika kita pakai cara yang ilahi, kita berdoa, kita berpuasa, kita sungguh-sungguh diam, tidak melawan. Orang dunia mengatakan, kamu loyo, nggak berani menghadapi. Seringkali cara ilahi diremehkan oleh orang dunia. Tapi percaya sama saya, cara Tuhan paling berbeda, saudara. Perhatikan ini baik-baik, ayat 45. Singkat cerita, Daud mengalahkan Goliat. Tapi perkataan berkata begini, aku menang karena kamu, bukan karena aku hebat, tapi Tuhan yang menangkan pertempuran tadi. Artinya apa, saudara? Orang yang disertai Tuhan, dia akan mengakui bahwa dia menang, dia sukses, dia berhasil, bukan karena dia hebat, tapi Tuhan yang menyertai dia. Saudara-saudara, dimanapun kau berada hari ini, Corona kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Tapi percayalah, daripada ada pusing, fokusnya Corona, fokuslah ketiga hal tadi. Ketika kau disertai Tuhan, mulai hari ini, ubah cara pandangmu. Yang pertama, jangan kau lari dari masalah. Jangan kau sembunyi di rumahmu. Kau lockdown hidupmu. Kau pasif. Kau tidak berbuat apa-apa. Keluar, hadapi masalahmu. Lakukan sesuatu. Berani bersama Tuhan. Bukan karena kau hebat, tapi Tuhan yang menyertai kau. Yang kedua, tetap optimis. Bukan karena kau hebat, bukan kau pintar, kau kuat, kau mampu. Optimis karena kau punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang ketiga, lebih penting lagi, engkau datang menghadapi pertempuran ini bukan dengan caramu sendiri, tapi pertempuran ini milik Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, kita nggak sadar. Ketika orang lain nggak mau melayani, engkau melayani itu cara Tuhan. Ketika yang lain nggak mau berdoa, engkau berdoa itu cara Tuhan. Dunia menertawakan kau. Musim begini masih berdoa, tetaplah berdoa. Musim begini masih berbagi, tetaplah berbagi. Musim begini tetap lain, tetaplah setia sama Tuhan. Karena itulah cara-cara Tuhan. Kau berkata kepada Goliat, engkau menentang aku dengan tombak, perisai dan lebih. Aku menentang engkau dengan nama Tuhan. Artinya setiap peperangan, Tuhan yang ditinggalkan dan dimuliakan. Shalom saudara, dimanapun kau berada, percayalah. Kalau hari-hari ini Tuhan terus menyertai kau, mengurapi kau, jangan takut. Masalah yang sebesar seperti kau lihat kecil di hadapan Tuhan. Tuhan yang mendatangkan kemenangan dalam hidupmu. Diberkatilah kau dimanapun kau berada. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, aku berdoa teman-teman dimanapun mereka berada, jaga hati mereka Tuhan hari-hari ini. Aku berdoa supaya pengurapan Tuhan turun atas mereka. Roh Tuhan yang lebih besar roh apapun dalam dunia turun dalam hidup mereka, sehingga mereka berbeda. Ketika mereka menghadapi masalah, saya nggak tahu Goliat itu apa seperti hari ini. Goliat pekerjaan, Goliat masa depan, Goliat rumah tangga, Goliat keuangan. Jangan takut. Kalau Saul ketakutan, kau berani menghadapinya, karena Tuhan menyertai kau. Yang kedua, saudara, jangan hanya berani saja. Dalam hal ini penting, kau tetap optimis. Meskipun kelihatan dunia pesimis, engkau tetap optimis. Bukan karena kau pintar kau optimis, bukan karena kau punya semua yang optimis, tidak. Karena kau punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang ketiga, lebih penting lagi, engkau tidak pakai cara sendiri seperti Saul, kau pakai cara Tuhan, cara yang ilahi, di mana nama Tuhan saja dipermuliakan. Caranya berbeda. Orang lain tidak suka melakukan itu semua. Orang lain tidak mau melakukan itu semua. Engkau melakukannya. Engkau mengalah. Engkau mau mengambil bagian. Engkau menundukkan diri. Engkau mau memberi di saat-saat susah. Itu cara-cara ilahi. Tuhan yang meninggikan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak Tuhan sempurna atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.